Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku tidak mau menikah, apalagi dengan Kenan. Terdengar suara Cleo yang begitu keras sampai terdengar jelas di telinganya. Oh, nama pria yang dijodohkan dengan Cleo itu Kenan, gumam Baby dalam hati. Kau tidak punya pilihan. Meskipun menolak Kenan, maka Dad dan Mami akan menjodohkanmu dengan pria lain yang belum tentu lebih baik dari Kenan. Kini terdengar suara Agam yang berbicara dengan tegas. Jadi mereka sedang berdebat masalah perjodohan Cleo. Baby terus mendengarkan perbincangan mereka dan segera berjalan kembali ke dalam kamarnya saat perbincangan mereka hampir selesai. Baby kembali naik ke atas ranjang, menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dengan harap-harap cemas, dan jantungnya kini berdetak dengan cepat saat mendengar suara pintu yang dibuka dari luar, serta langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Aku tahu kau belum tidur. Agam sejak tadi mengetahui Baby menguping pembicaraan dirinya dengan Cleo dari pantulan kaca yang ada di ruang tengah. Dek. Baby semakin mengeratkan selimutnya saat mendengar suara Agam. Bangunlah. Agam hendak menarik selimut yang menutupi tubuh Baby, namun terhenti saat melihat wanitanya sudah lebih dulu membuka selimut. Kau itu benar-benar tidak bisa bersikap romantis, gerutu Baby dengan wajah yang kesal. Seharusnya kau itu langsung masuk ke dalam kamar, merayu dan membujukku agar tidak marah, tapi kau justru... Memangnya kau sedang marah? Potong Agam dengan datar, sembari membuka dasi dan kancing kemejanya. Ya ampun, dia masih tanya memangnya aku sedang marah. Ketus Baby dengan wajah yang semakin kesal dan ingin menarik selimutnya kembali, namun tidak bisa karena selimut itu justru sudah lebih dulu ditarik Agam. Aku tahu kau marah, sahut Agam sembari mengacak-acak rambut Baby dengan gemas. Bagus kalau kau tahu, ujar Baby tanpa berani menatap suaminya, karena saat ini Agam sudah bertelanjang dada dan sedang membuka ikat pinggang celananya. Sudah dapat dipastikan bukan, sebentar lagi akan ada pemandangan yang membuat air liurnya menetes. Bahkan saat ini saja Baby sudah menelan salivanya dengan susah payah saat membayangkan roti sobek di perut Agam dengan otot di bagian lengan dan dada bidang pria itu yang terlihat kekar. Tapi aku tidak tahu kau marah karena apa, sahut Agam sembari duduk di samping istrinya, menyentuh wajah Baby, lalu mengecup bibir mungil itu dengan lembut. Ya ampun kau itu, Baby yang ingin marah kini sedikit oleng saat melihat suaminya hanya mengenakan yang menutupi sesuatu yang selalu membuatnya menjerit kenikmatan. Namun secepat mungkin Baby menghilangkan pikiran kotor itu saat mengingat bagaimana Agam yang tidak peka terhadap perasaannya. Aku marah karena aku cemburu. Cemburu, ucap Baby dengan ketus. Cemburu, Agam menautkan kedua alisnya. Cemburu pada siapa? Oh my god, Agam Mateo. Rasanya ingin sekali Baby mencekik leher pria itu saat ini juga. Untung aku cinta, kalau tidak sudah aku cekik sampai mati, gerutu Baby dengan lirih. Kau bilang apa? Tanya Agam karena tidak mendengar apa yang dikatakan Baby. Aku bilang ngantuk, ingin tidur. Baby menarik selimutnya, namun lagi-lagi Agam merebut selimut tersebut. Kembalikan, aku ingin tidur. Yakin kau ingin tidur? Agam menarik paksa tangan Baby, lalu menaruh di dada bidangnya. Apa kau masih marah? Tanya Agam setelah tubuhnya ambruk di samping wanitanya. Baby menggelengkan kepala. Bagaimana bisa hatinya masih marah setelah dilambungkan tinggi ke atas langit ketika Agam terus-menerus mengatakan cinta di sepanjang percintaan mereka. Good, sekarang katakan kau cemburu pada siapa? Cindy, jawab Baby sembari memeluk tubuh suaminya. Cindy. Agam terkekeh geli saat mengetahui istrinya ternyata cemburu pada Cindy. Kenapa kau tertawa? Tanya Baby dengan tidak suka. Bagaimana tidak tertawa? Kau cemburu pada Cindy. Agam semakin tertawa dengan keras. Bagaimana bisa Baby cemburu pada wanita yang sama sekali tidak pernah ada di hatinya?
Kau menyebalkan. Baby melepaskan pelukannya, lalu turun dari atas tempat tidur sembari mengenakan kembali pakaiannya. Sayang, kau mau kemana? Tidur, jawab Baby setelah selesai mengenakan pakaiannya. Tidur, tapi kenapa memakai pakaian? Karena aku akan tidur di kamar Cleo. Baby pun berjalan keluar dari dalam kamar. What? Baby, tunggu. Agam yang masih polos segera mengambil pakaiannya dan memakainya dengan terburu-buru. Oh my god, istriku itu kenapa lagi? Gumam Agam dengan bingung saat menyadari akhir-akhir ini Baby begitu sensitif. 1 bulan kemudian, hari-hari yang dijalani seorang Agam Matteo sudah tidak tenang lagi. Setiap hari ada saja keinginan Baby yang aneh-aneh hingga membuat kepalanya pusing. Bahkan hampir membuat emosinya meledak jika saja tidak ingat apa yang diminta Baby karena bawaan anak yang ada di dalam kandungan istrinya itu. Ya, 1 minggu yang lalu, saat acara resepsi pesta pernikahan mereka diadakan, Baby mendadak pingsan, membuat seluruh keluarga dan tamu undangan, termasuk dirinya, menjadi sangat khawatir. Namun setelah diperiksa dokter, kabar bahagia justru didapatkannya. Dokter mengatakan istrinya itu tengah mengandung dan usia kehamilannya baru berjalan 3 minggu. Dan kabar bahagia itu tentu saja membuat seluruh keluarga Arbeto dan Matteo sangat bahagia. Tapi tidak dengan Mam Luna. Ibu mertuanya itu justru marah kepadanya karena tidak memegang janji untuk tidak membuat Baby hamil. Mam Luna marah karena ingin putri tercintanya itu lulus kuliah terlebih dahulu dan alasan lainnya karena Baby masih berusia sangat muda, yaitu 18 tahun. Mam Luna takut putrinya itu tidak bisa menjadi ibu yang baik, mengingat betapa manja dan keras kepala seorang Baby Arbeto. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dan mau tidak mau Mam Luna menerima kabar bahagia itu dengan sukacita. Sudah selesai belum? Tanya Baby dengan tidak sabaran. Agam menghela nafasnya sebelum menjawab pertanyaan Baby. Sebentar lagi sayang. Dari tadi kau bilang sebentar lagi, tapi sampai sekarang belum selesai juga, gerutu Baby dengan wajah yang kesal. Sabar sayang, ucap Agam sembari terus mengerjakan apa yang diinginkan istrinya. Tapi anak kita sudah tidak sabar. Baby mengusap perutnya yang masih datar. Kau itu Dedi yang tidak bisa diandalkan. Bruk. Agam menggebrak meja hingga menjatuhkan buah naga dan pinset yang sejak tadi dipegangnya. Dia begitu marah saat mendengar Baby menyebutnya sebagai Dedi yang tidak bisa diandalkan. Padahal sudah 1 jam lamanya, Agam berusaha memenuhi keinginan Baby yang menurutnya sangat aneh. Bagaimana tidak aneh jika istrinya itu ingin makan buah naga, tapi tidak mau dengan biji kecil yang ada di dalamnya. Sangat tidak masuk akal bukan, menginginkan daging buah naga tanpa biji kecil hitamnya, sedangkan biji hitam tersebut merupakan bagian dari daging buah naga itu sendiri. Dan demi memenuhi keinginan Baby, Agam dengan penuh kesabaran memisahkan biji kecil hitam itu satu persatu dari daging buahnya. Dia bahkan membatalkan pertemuan dengan klien penting hanya untuk memenuhi keinginan istri tercintanya itu. Sayang, kau marah? Tanya Baby dengan wajah sendunya. Agam menarik nafas dan mengeluarkannya secara perlahan karena tahu betul istrinya itu pasti akan menangis kalau dirinya tidak bisa bersabar. Aku tidak marah, hanya saja kau harus menunggu. Tidak mudah memisahkan biji dari daging buahnya karena Agam sampai tidak bisa meneruskan perkataannya karena terlalu pusing saat melihat kembali buah yang sejak 1 jam lalu dipegangnya. Oh my god, kenapa keinginan Baby begitu aneh dan menyusahkan? Agam lagi-lagi menghela nafasnya. Kalau kau ingin cepat, izinkan pelayan membantuku. Tidak boleh, aku hanya ingin kau yang melakukannya, ucap Baby dengan manja dan terus saja membuat Agam harus kembali bersabar menghadapi keinginan istrinya itu.
Sementara para pelayan yang berdiri tidak jauh dari tuan dan nyonya mereka sampai harus menahan tawanya saat melihat bagaimana Tuan Agam dibuat pusing oleh keinginan nyonya Baby.